Kenapa banyak TKI ilegal yang ada di Nunukan ketangkap? Salah kayak gitu dong. Masih banyak warga sipil yang ketangkap oleh petugas yang pengen nyebrang ke Malaysia. Sebenarnya apa nih? Ada apa nih? Hal apa yang membuat mereka pengen berangkat ke Malaysia nih? Kalau masalah duit itu udah pasti ya. Cuman nggak tahu nih. Ini salahnya siapa nih? Kita nggak tahu nih. Berawal dari telinga ke telinga, tau nggak, kerja di Malaysia tuh enak, banyak duitnya, gajinya tinggi, pakai ringgit Malaysia, berangkat. Mereka rela-rela yang datang dari Sulawesi ke Nunukan, daftar kepada pengurus TKI yang salah. Dulu tidak salah ya pengurus TKI dulu tuh, karena dulu kerja sama-sama imigrasi juga. Semenjak imigrasi sekarang berubah jadi satu pintu, katanya kata para pengurus itu merepotkan mereka, meribetkan mereka satu pintu, jadi lama kepengurusannya. Mungkin warga sipil yang datang ini mulai bulan Januari bisa berangkatnya itu sekitar bulan Juni atau mungkin ya Agustus, September, Oktober dan seterusnya lah. Kata mereka sih kayak gitu. Dengan alasan kasihan mereka membantu dengan jalur instan. Tapi tunggu dulu, para pengurus TKI juga punya link di sebelah, yang mana para pengurus TKI itu punya koneksi, kalau nggak salah ya, punya koneksi dengan orang sebelah. Jadi ketika dia mengirimkan orang, misalnya mengirimkan 10 orang, 15 orang, sudah ada yang nyambut di sana. Setelah TKI ilegal ini disambut di sana, beberapa waktu kemudian si penyambut di Malaysia akan menghubungi si pengurus TKI yang ada di Nunukan dengan membayar. Itu artinya sama aja kurang lebih seperti ada penjualan ya, transaksi manusia di sini. Jadi kalau bahasa di imigrasi yang sekarang tuh TPPO, tindak pidana penjualan orang. So, jadi buat kalian, perlu dikasih tahu juga informasinya tuh, para TKI ilegal berangkat melalui jalur-jalur tikus ya. Jalur tikus yang dimaksud di sini tuh seperti pangkalan-pangkalan kecil ya, dermaga tradisional yang kecil gitu. Terus untuk jamnya juga nggak nentu. Kalau dulu mungkin pernah ada yang berformulasi punya suatu hal yang bisa dibilang paten lah. Berangkat itu pasti jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 dini hari, jam 4, jam 5, pokoknya gitu. Tapi sekarang belum tentu, bisa jadi pagi jam 7, jam 8, jam 9 bisa berangkat. Yang penting ada kesempatan. Kenapa petugas selalu kecolongan? Ya jumlah petugas sedikit gitu. Terus juga jam terbang mereka juga banyak kegiatan lain juga gitu. Jadi di sini sebenarnya heran deh sama rumah-rumah orang atau rumah-rumah penduduk yang dekat tempat di mana mereka berangkat gitu. Mereka cuek aja gitu. Ada yang bilang kayak gini, ya biarlah mereka kan cari duit. Ya bener juga gitu. Cuman di sisi lain ini kan penjualan manusia ya. Jadi kalau bisa ya kita saling mengingatkan lah. Kalaupun bisa dibilang salah pengurus TKI, ya salah. Tapi dari segi hati yang mulia, dia ingin mempekerjakan orang ceritanya. Ya itu benar, cuman caranya yang salah. Baru-baru ini juga ada berita ketangkap lagi di perairan Indonesia, di perairan Nunukan, ketangkap dia mau berangkat ke Malaysia tuh. Ada lagi. So, buat sahabat 31 dan warga Nunukan, mau sanak familinya atau keluarganya yang punya pekerjaan sebagai pengurus TKI, kalau bisa diingetin deh, nggak usah lagi main-main kayak gitu deh. Memang menguntungkan ya, cuman menguntungkan dari segi finansial ya. Pernah kejadian kan yang waktu ditangkap jam 4 subuh itu sebanyak 10 atau 15 orang ya, atau 5 orang atau 6 orang gitu, dan transaksi di tempat gitu 3.500.000 dibayar harga orang ya. Itulah yang mengakibatkan kenapa sampai sekarang masih banyak TKI ilegal di Nunukan. Dan ini udah mulai dari dulu, walaupun imigrasi BP2MI atau apa dulu masih kepengurusannya mudah, sehingga para pengurus TKI ini memilih untuk lewat yang jalur resmi. Tapi semenjak kepengurusannya susah, mereka memilih untuk jalur tidak resmi. Katanya, benar atau enggak, itu kembali ke mereka. Kita lanjut di part 2.